Halo Science Seekers, kembali lagi. Ini adalah video yang kedua dan saya akan melanjutkan video yang pertama. Jika kalian belum nonton video yang pertama, berarti kalian harus nonton dulu. Di pause dulu video ini, balik lagi, tekan back. Kalian harus nonton dulu video sebelumnya, karena kalian pasti nggak akan ngerti. Oke? Nah, dua video ini sama-sama pentingnya, karena video ini yang meneror saya. Nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Oke, saya heran milenial sekarang ini hidupnya 24 jam kali. Atau mereka pasang satu jadwal untuk tanya Denny Darko kalau terjadi sesuatu yang terjadi pada idola mereka. Gue nggak dapet apa-apa selain AdSense. Tapi it's okay, saya akan bacakan untuk kalian semua. Nah, jadi sebelum di video ini, saya menceritakan bagaimana kalau Reza dan Ria Ricis ini hubungannya ini terus kemudian menjadi tidak jelas dan tidak ini putus enggak, tapi lanjut ke pernikahan juga kok belum ada kabar. Nah, saya sudah bacakan, kalian nonton saja, tapi secara wrap up saya bilang di sini bahwa butuh ketegasan dari sang pria. Nah, saya nggak pengen terus kemudian tiba-tiba menuduh, karena ini bukan tuduhan. Saya melihat karena sesama pria, mungkin kalau saya wanita. Nah, saya akan bilang lebih ke Ricis, tapi karena saya pria, saya ngomongnya ke Reza. Bro, udahlah, yuk, langsung datang, omongin aja. Iya, kagak. Mau lanjut, mau tunda kapan? Nah, udah itu aja. Dan kalau dari Ria Ricis ini, kenapa dia diem? Kalau menurut saya karena ya pernah punya pengalaman. Dia cerita, kalian nanya, kayak gimana nih? Dan dia ngikut, dia tunjukin semua stepnya, terus ternyata nggak berhasil, terus kemudian kalian ngebully dia. Nah, itu yang ditakutkan. Dan dia merasa bahwa oke, kali ini mungkin apa yang diberikan, yang mungkin nggak akan diberikan, ya sudah, sepantasnya saja. Dan karena ini hubungannya untuk pernikahan, banyak keluarga yang harus dijaga perasaannya, dia cukup bijaksana untuk, ya dia nggak mau memblow up itu lebih jauh lagi. Tapi udah, nggak usah kita omongin lagi. Ricis dan Reza itu udah selesai di video pertama. Oke, dan sekarang kita akan bahas apakah ternyata Ria Ricis memiliki hubungan diam-diam dengan Haris Friza. Saya baru dengar namanya sekarang. Mungkin karena saya nggak nonton sinetron dan sebagainya. Oke, kalau dari Ricis dulu kan saya terpaksa dengar gitu karena saking terkenalnya. Nah, sekarang saya akan bacakan seperti apa. Siap? 10 kartu. Udah beli camilan ke minimarket terdekat? Oke, ini adalah untuk kalian semua yang kepo, penasaran. Sebenarnya mereka ini punya atau enggak sih? Oke, langsung ke kartu yang pertama. Ada the Six of Coin. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa mereka berdua ini barengan, sama-sama di video bareng, dan semuanya itu karena cari nafkah. Six of Coin ini jelas. Nah, cari nafkahnya ini karena mereka ini harus menghidupi banyak orang juga di sekitar mereka. Ya, editornya semuanya dan orang-orang, mereka ini kayak sudah punya satu ya bukan company ya, tapi kayak satu manajemen yang harus dijaga, dan mereka ini pure karena itu yang kalau saya lihat ya dari kartu ini. Jadi kalau ditanya apakah asmara, ini kartu ini kagak ada hubungannya sama asmara. Ini lebih karena mereka ini harus menafkahi orang dan mereka melakukan itu. That's it. Cuman sampai di situ. Oke, tapi bentar, saya nggak akan segampang itu, tidak semudah itu Ferguson. Karena kartu The Sun pun ternyata menunjukkan bahwa ia yang terlihat seperti apa yang terjadi. The Sun, kartu di bawah naungan Merkurius ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang ditutupi. Bahkan tabir setipis apapun itu tidak ada di sini. Jadi kalau yang saya lihat, ya yang kalian lihat adalah apa yang kenyataannya. Jadi saya bisa pastikan, ya saya nggak bisa lihat tembus pandang beneran dan sebagainya. Tapi kalau dari kartu ini, mereka ini nggak punya hubungan apa-apa. Nggak ada asmara sama sekali. Jadi nggak ada kayak, wah bayangin kalau nanti nikah atau apa. Ini bener-bener kayak temen, ya. Itu aja sih kalau saya lihat, karena kartu The Sun ini menjawab pertanyaan yang saya tanyakan, ada apa-apa nggak sih? Nah, ternyata enggak. Jadi terlihat, karena di situ juga mereka nggak terlihat saling menunjukkan kemesraan dan perhatian. Nah, kemudian yang terjadi adalah, kenapa kok kelihatannya mereka ini cocok dan sebagainya? Ini karena terlihat mereka berdua ini dua orang yang pekerja keras. Jadi kartu The Eight of Coins ini menunjukkan seseorang yang dia sampai bela-belain bikin studio di luar rumah untuk defining benar-benar melakukan apa yang dia lakukan ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini saya lihat dari kedua orang ini tadi. Nah, kalau dua orang sama-sama kerja keras ditempatkan pada satu frame yang sama, ya wajar sih kalau netizen terus kemudian, cocok, manis nih kalau bareng, kenapa nggak diterusin aja? Nah, tapi, saya jelaskan sekali lagi, tapi ini nggak segampang itu juga. Dan saya lihat nggak ada ke arah sana. Lebih ke mereka berdua ini berusaha untuk menjalani permintaan orang dan melakukan ini seprofesional mungkin. Ini kartu tentang profesionalism.
Sebelum saya terusin, kalian bakal ngira jangan-jangan Denny Darko dibayar atau ini melakukan ini. Kalian googling deh arti kartu saya apa. Ini kartunya jelas, kalian googling artinya apa, pasti sama. Oke, yang berikutnya lagi ada the Three of Cups. Jadi apparently, sepertinya Ricis dan Haris ini sudah kenal sebelumnya, tapi nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Dan terus kemudian ada satu reuni yang mempertemukan mereka dan melihat ada satu potensi dikerjakan bersama. That's it, itu yang dilakukan. Dan saya lihat ini mereka kayaknya cocok untuk melakukan sesuatu ini. Jadi ini kayak dua orang yang kerjaannya bagus, chemistry-nya bagus, mereka melakukan ini bersama-sama. Terus kalau kemudian dianggap mereka ini punya asmara, ya sekarang sama kayak, nih saya contoh ya, kalian googling nih, kalau nggak nanya ke papa mama kalian. Ada dulu Om Rano Karno dan Yesi Gusman. Itu kalau dipasangkan di film-film itu bikin orang baper, karena mereka ini selalu bersama dan ceritakan mereka ini saling mencintai. Pada kenyataannya itu kayak kakak dan adik. Bahkan sampai detik ini pun mereka masih kontakan dan masih menjalin hubungan yang baik. Nggak harus seperti itu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kalian tahu. Apa yang kalian lihat di sosial media atau di media itu belum tentu apa yang terjadi di balik layar. Ingat. Nah, dan kemudian yang terjadi adalah kenapa kemudian dijodoh-jodohin? Ya karena saat ini mereka kelihatan bareng aja. Oh, kemarin aku lihat di TikTok kayak mesra. Ya mungkin memang diharuskan begitu agar kalian nonton. Oh, kemarin kayaknya aku lihat mereka. Coba kita tunggu deh. Karena nggak segampang itu kita akan bilang orang ini cocok atau enggak dan sebagainya. Yang saya lihat, Ricis ini malah sepertinya masih serius dengan yang Reza. Dan kalau yang sama yang sekarang ini, ya profesional aja sih kalau saya lihat. Dan kalau ternyata nanti mengarah kemana, ya jodoh kan kita nggak pernah tahu. Ya kan, siapa tahu nanti Ricis sampai terus kemudian menua, nggak nemu suami, terus kemudian datang ke saya mau jadi istri kedua saya. Kalau istri saya mau ya nggak masalah gitu. Tapi kan itu kan jodoh di tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa terus bilang kalau misalkan udah sama yang satu, terus yang lainnya ini nggak nggak boleh ngapa-ngapain atau apa. Ya ngapa-ngapainnya apa dulu. Nah, terus kemudian mereka bikin video TikTok. Terus gara-gara itu kalian nelponin saya tengah malam, nanyain suruh ngeliatin kartunya kalau main TikTok apakah nikah bareng atau nggak. Please lah. Ayo dong. Saya umurnya 43 tahun, kalian teleponin tengah malam gitu. Nggak kasihan sama umum kayak saya. Nah, tapi ingat bahwa mereka ini oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Akan masih sering bikin video bareng, bikin project bareng. Jadi please ya, jangan terus kalian nelponin setiap saat. Tunggu dikit lagi. Nah, kalau saya kira sih sebenarnya Ricis ini masih punya kesempatan sama Reza. Tapi ya tinggal tunggu Rezanya ini ketok palu aja. Nah, kalau sama mereka, sama si Reza ini enggak, masih mungkin loh ya, Ricis akan ada kemungkinan sama Haris. Kenapa? Karena jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Denny Darko. Oke, ini yang saya pengen sampaikan kepada kalian. Dan sebelum itu terjadi, kalian berharap boleh, mendoakan silahkan. Tapi please, gunakan adab. Dan jangan terus kemudian kita nggak pakai akhlak, membuli, mengatai mereka dengan apapun yang nggak sepantasnya, atau kalian pun akan sakit hati kalau ternyata itu disampaikan kepada kalian atau orang yang kalian sayangi. Dan saya tahu ini karena apa? Saya pikir Ricis ini orang yang tahu boundaries, tahu dia ini harus sampai sejauh apa, dan dia tahu ada hati-hati yang harus dijaga di sini. Jadi kalau menurut saya, Ricis akan tetap tahu kok. Dan kalian sebagai fansnya boleh tetap ngefans sama Ricis, karena Ricis ini bukan tipikal orang yang terus kemudian punya komitmen dengan satu orang, terus kemudian memulai dengan orang yang lain. Seperti di awal video saya tadi, Ricis tidak menunjukkan
perkembangan dengan Reza itu karena mungkin Rezanya nggak menunjukkan adanya perkembangan, atau mungkin karena ada sesuatu yang menyakitkan hati yang mungkin harus di-keep. Apapun itu, kita kasih kesempatan untuk dia menjelaskan nanti. Tapi tentu saja ya ini harus dimulai dari cowoknya. Nah, tapi sekarang ini saya tahu dan saya yakin dia ini orang yang tahu boundaries. Jadi dia nggak akan membiarkan, tunggu dulu, tiba-tiba ada cowok lain masuk ke kehidupannya. Nggak. Saya yakin dia nggak akan seperti itu. Dan berikutnya lagi, mengapa begitu? Karena saya tahu banget, kalau yang saya ingat dulu, Ricis ini setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarganya datang. Jadi kayak Mbak Oki, terus ada Dr. Cindy itu datang dan semua keluarganya. Dan dia ini pasti akan tanda kutip dihakimi kalau sampai dia melakukan sesuatu yang nggak sepantasnya dilakukan. Ricis ini tipikal yang masih dijaga batasannya oleh kakak-kakaknya dan juga orang tuanya. Jadi nggak akan segampang itu kalau misalkan kalian, karena ada satu pertanyaan, Kak, ini Kak Ricis gimana sih? Punya komitmen sama yang dulu kok sekarang mulai dengan yang baru? Saya pikir nggak akan seperti itu. Terlalu beresiko dan menghancurkan karirnya. Dan saya pikir kalaupun ternyata istilahnya ketakutan itu ada, itu ketakutan nggak beralasan. Jadi saya pikir kita harus nunggu dulu ini selesai. Dan mungkin mungkin saja ini akan dimulai, atau mungkin Ricis akan mulai dengan orang-orang yang lain lagi. Tapi saya sih melihat lebih ke Rezanya ini yang akan dalam waktu dekat ini akan melakukan itu tadi, ketegasannya. Nah, tapi ya balik lagi, judgement dari kalian ini yang saya pikir begini, saat kita mengungkapkan sesuatu kepada orang, yang orang nggak sadar adalah energi tersebut akan sedikit banyak kita rasakan. Betul dong, kalau kita misalkan megang air panas, terus kita mau niat siramin ke orang, panas yang pertama kita rasakan itu adalah ke diri kita, bukan ke orang itu tadi. Jadi saat kita mengungkapkan apapun ke seorang, nah itu pasti akan mengenai kita. Jadi please lah, katakan sesuatu yang positif, yang baik. Kalaupun ternyata kalian menganggap Ricis ini nggak segera menunjukkan ini mengarah kemana, kalian ngomong dong, Kak, semoga aku mendoakan semoga kakak segera diberikan kepastian, atau aku selalu mendukung kakak. Atau kalau ternyata kalian semua yang nonton ini adalah fansnya Reza, Kak, aku mendukung kakak untuk memberikan ketegasan. Kak, aku menunggu untuk kakak benar-benar di pelaminan bersama Kak Icis bersama. Ayo, dorong dia, dorong mereka ini dengan sesuatu yang positif, jangan sesuatu yang negatif. Ingat, mereka ini bukan tokoh kartun yang bisa kalian SpongeBob yang terus kalian komentarin. Mereka juga punya kehidupan, punya hati, punya perasaan. Nah, kalian harus tahu itu. Dan yang paling penting lagi di sini itu adalah mendoakan itu sesuatu yang positif yang juga pasti akan kembali lagi kepada kita. Dan kembali lagi, Hierophant ini adalah kartu yang menunjukkan apapun upaya kita, apapun yang kita inginkan, kembali lagi kepada Sang Kuasa. Jadi mau jungkir balik, glosor-glosor dan apapun, itu kembali apakah Sang Kuasa mengizinkan atau tidak, membolak-balik hati, membuat orang ilfil atau kemudian jatuh cinta kembali. Nah, ini adalah kehendak Sang Kuasa. Dan saya pikir doa kalian semua, apakah The Ricis, The Reza, The Haris, siapapun itu, doakan yang positif untuk mereka, dukung mereka. Dan kalaupun ternyata kalian ingin mengatakan sesuatu atau mengomentari, please lah jangan kehidupan pribadinya, lebih ke karyanya. Misalkan kalau ternyata Haris ini aktingnya kurang bagus, komentarin aja. Kalau bagus, dukung untuk mendapatkan penghargaan. Kalau Ricis bikin konten juga istilahnya nggak lucu malah garing, ya salahin. Tapi puji kalau memang dia benar. Tapi untuk kehidupan pribadi, please lah. Pertanyaan saya satu, kalau kalian dikomentarin juga, gimana perasaan kalian? Nah, ini semua adalah kartu yang saya coba untuk bacakan. Dan semoga kalian semua terpuaskan dengan dua video ini tadi. Saya lebih memikirkan ke kondisi kalian, karena seperti apapun nanti akan terjadi pada Ricis, Reza, dan Haris, mereka sudah menjadi public figure. Dengan semua keberlimpahan yang kalian berikan, AdSense yang kalian sumbangkan, mereka akan tetap happy apapun yang terjadi. Malah saya ini mikirin kalian, nilai apa yang bisa kalian ambil agar kalian bisa sebahagia mereka, atau kalian akan bisa mengambil banyak saripati atau hal positif yang bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar kalian. Semoga kita semua bisa mengambil hal positif dari orang lain dan menyimpan hal negatif untuk diri kita sendiri. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.